Kaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, tenang kekuatan yang Kau berikan sampai tangan-Mu. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan Kaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai tangan-Mu. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah kekuatan yang Kau berikan sampai tangan-Mu. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku berdiri di tengah yang Kau berikan sampai tangan-Mu. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah yang Kau berikan sampai tangan-Mu. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku berdiri di tengah dengan kekuatan yang Kau berikan sampai tangan-Mu. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Jesus. Makasih Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau yang menyegarkan kami. Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami.
memberkati ibadah kami, Amin. mengurapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, hati kami disegarkan. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu akan menuntun kami di jalan yang benar ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu membebaskan kami, firman-Mu meningkatkan iman kami, untuk kami hidup di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Yesus. Semua umat Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus terbaik. Amin. Amin. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Saya percaya kita semua mengalami segala kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, Dia dari sorga memandang kepada setiap umat-Nya. Apapun dan kondisi apapun yang kita hadapi, bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dia tidak pernah melewatkan kita. Dia senantiasa memperhatikan hidup kita. Dia senantiasa melihat keadaan kita. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita sakit, itu mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan Alkitab berkata bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Bahkan sekalipun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melewati lembah kekelaman, kadangkala kita menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, masa-masa yang terberat dalam kehidupan kita. Saya mendengar kesaksian daripada Bapak tadi, baik yang mulai dari jam 7 sampai sekarang, sudah melewati masa-masa sulit. Dan saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian dari banyak orang. Mereka bisa melewati masa-masa sulit. Apa yang membuat seseorang bisa mampu melewati masa-masa sulit? Kalau orang itu terhubung dengan Tuhan. Kalau orang itu melekat dengan Tuhan. Ada satu ungkapan yang mengatakan demikian. Saat kita menghadapi tantangan yang berada di luar kemampuan kita, tantangan apapun, persoalan apapun, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam masa depan anak-anak kita. Seringkali saya mendengar banyak ibu-ibu kadangkala berkata, bagaimana dengan anak saya? Bapak Ibu, anak kita itu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya kita percayakan anak-anak kita, kita percayakan keluarga kita itu kepada Tuhan. Pada waktu kita masuk di dalam hal-hal yang demikian, kita sedang masuk di dalam dunia iman dan pengharapan. Itulah sebabnya pentingnya bagi kita ada di dalam atmosfer daripada Tuhan, atmosfer iman. Pada waktu kita memiliki iman, harapan kita akan muncul. Harapan kita akan ditingkatkan. Itu yang tadi dikatakan oleh Daud, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Kadang-kala lembah itu berusaha di dalam dunia kerja kita, di dalam dunia keluarga kita. Kadang-kala kita melihat anak-anak kita demikian. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, melekat dan terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata kepada kita. Jadi kesaksian tadi katakan kalau kita angkat tangan, Dia turun tangan. Kalau kita lipat tangan, Tuhan menunggu kita angkat tangan. Tuhan itu menunggu kita sampai tangan kita terangkat. Dan kita berkata bukan menyerah kepada dunia ini, tapi kita menyerah kepada Dia. Kita berkata, Tuhan, aku gak mampu. Kekuatan kita terbatas. Tetapi yang Tuhan yang kita sembah itu tidak terbatas. Dia bisa melampaui dari segala persoalan kita. Itulah sebabnya Dia dikatakan Allah
yang selalu berkata tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Manusia ngomong, waduh, ini mustahil nih, gak ada jalan keluar. Kalau kita perhatikan, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan mereka di depan ada Laut Merah, di belakang itu ada tentara Mesir. Bangsa Israel teriak-teriak, Musa, apakah engkau akan membiarkan kami mati di padang gurun ini? Suara kematian keluar dari mulut orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, yang tidak terhubung dengan Tuhan, yang hati yang tidak melekat kepada Tuhan, keluar dari mulut mereka. Dan Musa pun hampir terbawa di dalam pengaruh ini. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, apa yang engkau pegang? Dia cuma jawab tongkat. Dan Tuhan ngomong, pakai tongkat itu. Selama kita ada di dalam tangan Tuhan, seperti yang Alkitab katakan, apa saja yang kita kerjakan itu berhasil. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab pemazmur dengan jelas, pengalaman hidup dari seorang pemazmur, dari Raja Daud, dia berkata, selama Tuhan jadi gembalaku, aku gak kekurangan. Dia memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Dia berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku gak takut karena punya gada dan tongkat Tuhan menyertai aku. Bapak Ibu dalam kekurangan, mungkin kita berhadapan dengan para lawan kita. Di dalam dunia usaha, dalam dunia apapun, kadang-kala ada orang yang gak menyukai kita, tapi berkat Tuhan selalu diberikan kepada anak-anaknya. Dia ngomong dengan jelas, ia menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Siapa lawan kita? Alkitab katakan kalau Tuhan di pihak kita. Lalu orang Ambon jawab, sing ada lawan. Tidak ada lawan. Kalau Tuhan itu berpihak kepada kita, itulah sebabnya Tuhan mau berpihak kepada kita kalau kita melekat dengan Dia. Ada satu ungkapan yang sangat menyenangkan bagi kita semuanya. Dia berkata begini, apa saja yang kamu kerjakan itu akan berhasil kalau kita suka merenungkan firman Tuhan. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Lalu dia pakai bahasa sederhana. Apa saja yang kita kerjakan, Bapak Ibu kalau mengerjakan sesuatu di rumah, dalam pekerjaan apapun, kalau kita kan pakai tangan, Pak. Benar gak? Ya kan? Kita kerjakan. Pernah gak kita mengatakan gini, tangan saya ini tangan keberhasilan, Bapak Ibu? Kadang-kala kita mungkin pegang gelas itu jatuh, pecah, lalu ada ngomong, tangan kielek tenang. Coba kita mesti ngomong kepada tangan kita, tangan ini tangan yang diberkati. Apa saja yang kita kerjakan, bahasa Alkitabnya, itu pasti berhasil. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ngomong kiri kanan Bapak Ibu, apa saja yang kau kerjakan itu akan berhasil. Saya selalu ngomong kepada anak saya selalu ngomong kepada istri saya, dan saya selalu ngomong kepada setiap orang, kamu ini orang yang berhasil. Kenapa? Karena Tuhan di dalam kamu di dalam Tuhan, dan firman-Nya itu di dalam kamu. Itulah yang namanya terhubung, terkoneksi, melekat, melengket, dan sebagainya. Nah, sekarang kita buka ayatnya. Sudah saya panjang ngomong lebar, sekarang baru kita buka ayatnya. Dia bicara hubungan itu dengan cara yang sederhana. Dia pakai satu ungkapan seperti pokok anggur dan carang-carangnya, rantingnya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Nah, saya ingin membaca dari ayat 1 sampai 8 supaya ini lengkap. Dia berkata begini, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini satu gambaran yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Yesus itu kalau memberikan gambaran dalam khotbahnya itu simple, praktis, mudah dimengerti. Dia memberikan gambaran bagaimana tentang satu hubungan, yaitu antara pohon dan ranting-rantingnya. Kalau pohon ini dan rantingnya melekat pada pohon, maka ada hasil yang senantiasa. Saya ini senang dengan tanaman. Kalau di rumah tuh saya suka menanam. Nah, saya di depan rumah itu ada beberapa pohon yang mengeluarkan bunga-bunga yang ada yang kuning kemarin, ada yang merah, ada yang ungu, ada pokoknya macam-macam. Hobi dengan tanaman. Kalau ada satu ranting saya coba patahkan, maka tidak ada aliran ke situ. Suplai daripada makanan yang didapat dari akar untuk naik kepada batang dan terus disalurkan kepada ranting, dan ranting akan mengeluarkan buah. Kalau tidak ada hubungan, maka ranting itu pun akan menjadi kering. Kalau udah kering kan dibuang. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup tuh segar. Hidup kita itu menyenangkan, bukan menyulitkan dan bukan disulitkan. Walaupun di luar sana suka menyulitkan kita, tapi selama kita ada terhubung dengan Tuhan, tidak ada yang sulit. Amin, Bapak Ibu. Siapapun boleh sulit, katakan. Tapi yang namanya bahasa sulit itu masih bisa dikerjakan. Kalau saya bertanya kepada orang, kamu bisa kerja ini? Wah Pak, susah. Nah, kalau susah itu masih bisa dikerjakan. Kalau dia udah ngomong begini, aduh Pak, gak bisa. Nah, orang ini sudah menyerah. Dan orang ini gak bisa buat apa-apa. Karena hatinya sudah tidak tertarik untuk mengerjakan satu benda itu pun. Tapi kalau dia bilang masih sulit, ayo ikut saya, ajarin kamu sampai bisa. Kalau sama Tuhan, dengan jelas dia ngomong, gak ada yang sulit bagi dia. Yang sulit menurut manusia, tapi yang sama Tuhan gak ada yang sulit. Dia bisa melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita terhubung dengan Tuhan seperti gambaran yang Tuhan sudah jelas katakan begini, Bapak Ibu. Saat kita menghadapi tantangan yang berada di luar kemampuan, kadang-kala kita udah ngomong gak bisa apa-apa, bener gak? Itu sudah di luar kemampuan kita. Tetapi yang kita butuhkan adalah iman. Kita harus masuk dalam dunia iman. Dunia iman ini membuat seseorang bisa menyadari bahwa Tuhan ada dan bekerja dalam hidup kita. Selama kita tidak masuk di dalam dunia iman, maka kita tidak melihat Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Iman satu keyakinan yang sangat kokoh kepada Tuhan yang akan bergerak dan bekerja dalam kehidupan kita. Dan dia percaya terhadap apa yang akan Tuhan lakukan nanti. Seringkali kalau kita dengar, kalau diskusi sama teman berbicara tentang kesulitan, pasti teman bilang, masalahmu itu berat ya, gak ada jalan keluar deh, mau pakai apapun itu sangat berat, mustahil bisa selesai. Seringkali begitu gak Bapak Ibu? Ya toh? Kadang-kadang ditakut-takutin. Tapi coba cerita sama Tuhan. Tuhan gak ngomong bilang itu berat. Dia gak ngomong gitu. Dia diam.
Yang dia inginkan kita kembali kepada lihat pada firman-Nya. Dia suruh kita cari. Kadang-kadang Tuhan di mana ayatnya? Semua sudah tertulis bahwa Tuhan akan buka jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Amin Bapak Ibu. Amin. Berapa banyak yang mengalami jalan-jalan yang sulit pada waktu kita melewati kesulitan itu. Justru Tuhan senang. Karena apa? Kita akan balik sama Dia. Kita akan cari Dia. Maka kita akan terkoneksi lagi sama Dia. Maka kita akan telepon Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku. Di situ pada waktu kita mengalami hal ini kita berseru. Pada waktu kita berseru, Dia dari sorga mendengar. Oh, ini anakku. Sama seperti anak yang terhilang. Bapak Ibu, anak yang terhilang pergi dari rumah, membawa semua harta miliknya dan dihabis-habiskan di perantauan. Pada waktu hartanya habis, cuma satu pemikirannya, pulang ke rumah bapaknya. Pada waktu dia ada di sebuah tempat dan bekerja satu tempat, dia cuma ngomong gini, di rumah bapakku banyak tempat tersedia semuanya. Di rumah bapakku ini semua ada. Yang ada dalam pikirannya, pulang ke rumah bapaknya. Sampai di rumah bapaknya, apakah bapaknya menghukum? Enggak. Disambut. Anak yang dikatakan terhilang itu disambut, dipeluk, dikasih jubah, dikasih cincin yang bagus. Ya mungkin kalau di Indonesia dikasih batu akik yang mahal kali ya. Ya Bapak Ibu, kasih batu akik. Ini akik ini. Ya tuh, waduh ini akik dari Bacan, ini akik dari mana? Mungkin oh ini pakaikan. Dia kasih pakai. Dikasih jubah yang termahal. Buatan dari mana? Jahitan dari mana itu? Dia gak marah. Kenapa? Anaknya ini ingat bapaknya. Connect. Di rumah bapakku tuh aku gak begini sengsara. Pada waktu dia mengingat, bapaknya senang. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu senang. Sama seperti anak saya satu kali dia datang kepada saya, Pak, dia ngomong sama saya begini, ini saya yang diuji atau memang dia sengaja melakukan hal ini? Dia bilang, Pak, kalau seandainya aku gak naik kelas atau gak lulus sekolah, aku ini apa mau apain aku? Dia cuma diem. Saya gak ngapa-ngapain kamu, kamu anak saya kok. Yang dikasih nasihat, apa papa pukul atau usir? Enggak. Kenapa? Kamu anak papa. Paling kamu kita ngobrol, duduk. Ayo kita makan keluar, nanti kita ngobrol. Dia cuma hanya ingin tahu sejauh mana hati seorang bapak. Hati seorang bapak itu gimana sih? Baru dia ngerti. Nah dengan saya berbicara kayak gitu, baru dia bisa menyadari bahwa hati bapak itu tuh demikian. Apalagi bapak kita yang di surga, amin. Dia melebihi daripada saya. Bapak kita di surga itu sangat senang kalau kita menyebut dan memanggil dia. Makanya Yesus mengajar, kalau berdoa sebutlah doa Bapa kami yang ada di surga. Bukan Bapa kami yang ada di bumi, tapi yang di surga. Lalu kita berkata, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di rumahku. Kita ngomong aja begitu sama dia. Tuhan itu gampang diajak komunikasi dan gak sulit. Ada waktu kita mungkin masih nyangkul kalau di sawah, kita bersuruh kepada dia, dia tahu dia gak ngomong gini, kamu pulang cuci tangan bersih-bersih baru datang kepadaku. Enggak. Dia dengar. Bapak itu mendengarkan akan setiap seruan anak-anaknya. Apalagi kalau dia keluarga. Saya setiap pagi sama istri saya itu selalu bangun pagi doa bersama. Itu sudah 21 tahun kami lakukan selama pernikahan kami, 21 tahun. Dan selesai saya
sama istri berdoa, saya datang ke kamar anak saya yang sudah kuliah begini pun, saya datang ke kamarnya, lalu saya tumpang tangan, saya doain, saya peluk dia. Ya itu hanya bisa di kamar. Tapi kalau di luar dia bilang, "Pak, jangan Pak, malu-maluin, udah gede kok. Kayak begini masih dipeluk, dicium." Kalau dulu masih kecil gak apa-apa, tapi udah besar kayak begini. Dan itu saya lakukan tiap hari. Kalau dia mau pergi sini, apa doain. Jadi kalau saya bilang gini, kamu lulus sekolah yang pertama karena doa, yang kedua karena kamu belajar. Itu saya berkatakan, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa. Terhubung dengan Tuhan itu lewat doa-doa kita. Kita mendapat kekuatan di masa sukar atau di tengah badai. Lalu kita bisa nyanyi. Nyanyinya nggak di sini aja. Ku kan berdiri di tengah badai. Bareng-bareng enak. Tapi kalau sendiri coba. Ku kan terjatuh di tengah badai sendirian. Tapi kalau bersama enak ya. Tapi Tuhan mau ada waktu bersama maupun sendirian. Kita bisa nyanyi lagu itu, amin. Ngomong kiri kanan Anda, bisa lo nyanyi lagunya, amin. Bisa nggak Bapak Ibu? Sampai kapanpun kita mampu melewati musim-musim kehidupan kita. Musim-musimnya kadang-kadang hati kita lagi gak enak, ada lagi hati lagi sumpah, sebel, keki dan sebagainya. Tapi selama hati ini terkoneksi kepada Tuhan, Tuhan mampu membuat hati yang sebel menjadi tenang. Amin. Amin. Kadang-kala istri lagi sebel sama suami, yang di sini nggak ada, tapi di luar sana banyak. Di luar sana loh ya, di luar sana lagi sebel, jengkel. Tapi pada waktu kita datang berlutut di bawah kaki Tuhan, kita mengangkat tangan, maka Tuhan dari sorga berkata, "Nah, gak usah khawatir, aku ada beserta dengan kamu. Aku menyertai kemanapun engkau pergi. Aku tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Aku ada di sisimu dan aku ada di dalammu." Itulah sebabnya bahasa Alkitab Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Pada waktu kita menyadari hal ini, kita dimampukan melewati masa sukar. Saya kasih contoh kehidupan Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ini nyanyian Habakuk ini demikian nih Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan kata-katanya ini luar biasa. Dia ngomong, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Pertaniannya jeblok. Dia punya pertaniannya ini tidak menghasilkan. Sebagai seorang petani ini gak menghasilkan. Kopinya kering ya Pak, gak menghasilkan kopinya. Lalu ada peternak kambing domba itu kabur dari kandang. Wis sudahlah, pokoknya gak ada apa-apanya. Tapi bahasa yang orang demikian ini luar biasa. Dalam ayat yang ke-18, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah tidak menghasilkan, bahasanya enak. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bisa bilang wow gitu? Apa kita mesti bilang wow? Ya bilang dong wow, ya toh? Ini luar biasa ini orang model kayak begini nih. Ini Habakuk ini kalau ketemu saya bilang wow, Anda ini hebat lu ngomongnya, bahasanya. Nanti kalau di surga saya ketemu dia, saya ngomong, Habakuk, kamu tuh nulis tuh yang hebat loh. Apapun sudah habis, tapi dia bilang bisa bersorak-sorai. Seperti Yola tadi nyanyi gimana? Lompat-lompat.
nyanyi dan bersorak. Dan mulutnya itu mengutarakan bahwa Tuhan itu kekuatanku. Makanya pemazmur berkata, Tuhan itu kota bentengku, gunung batiku, tempat perlindunganku, pokoknya bagiku. Orang yang terkoneksi sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, bahasanya begini, dia bisa melewati masa sulit. Kalau Yesaya dia katakan begini, Yesaya 40, 30-31 dia ngomong begini, orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi bahasanya orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Digambarkan seperti apa? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Saya senang dengan seseorang di dalam Alkitab Perjanjian Lama, temannya Joshua. Saudara tahu, dia berkata begini, pada waktu aku diutus Musa, umurku 40 tahun. 40 tahun umurnya. Untuk mengintai tanah perjanjian. Waktu Musa sudah gak ada, dia datang kepada Joshua. Dia ngomong gini, Joshua, sekarang umurku 80 tahun. Aku mau merebut Hebron. Aku masih sanggup untuk berperang. Sekarang ada orang umur 25 tahun udah encok, pegel, pening, pusing. Aduh capek. Berapa tahun umur 25 tahun? Loh kok banyak penyakit 25 tahun? Kaleb itu umur 80 tahun. Masih punya kemampuan untuk merebut impiannya. Ada orang umur 25 tahun yang, gimana kamu? Gak iso apa-apa Pak. Kenapa? Kepalanya pusing, badannya ini. Kenapa? Bapak Ibu, orang yang terkoneksi sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, dia mampu mencapai impiannya dalam umur berapapun. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu di bawah tuh makan McDonald itu, dia umur berapa mencapai impiannya? Kalau kita lihat riwayat hidupnya, kita lihat mungkin siapa? Kolonel Sanders ya. Umur berapa? Selama kita terhubung dengan Tuhan, kita dimampukan untuk terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya pentingnya terhubung dengan Tuhan. Yang gambarannya tadi jelas, seperti pohon dengan ranting-rantingnya. Jadi yang ranting ini perlu melekat terus kepada Tuhan. Pada waktu kita melekat kepada Tuhan, kita dimampukan melewati kesulitan hidup ini. Karena apa? Selama Tuhan bersama dengan kita, selama Tuhan ada di dalam kita, selama kita berjalan bersama Tuhan, bahasanya kita ini gak ada yang mustahil. Kalau bahasa di tempat kami, Yesus tolong saya. Nah itu loh. Di tempat kami itu Yestoya itu singkatan dari Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Kalau dia tolong saya, dia pasti tolong kamu. Makanya saya cukup lama dengan Pak Samuel. Saban ketemu dia, bos, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti bisa. Lah, saudara kalau ketemu Pak Samuel, kalau khotbah pasti bisa toh? Ya toh? Ada yang anak muda ditanya, kamu bisa nggak? Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Dirubah bahasanya. Orang yang terhubung dengan Tuhan itu bahasanya baru loh Bapak Ibu. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Alkitab. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Berapa banyak yang percaya? Ngomong samping kiri kanan. Kalau sama suami, Pak percaya enggak? Sama istri ngomong percaya enggak? Sama anak percaya enggak? Kalau dia belum percaya, jangan dipaksa. Nanti kamu akan percaya melihat mujizat. Saya mengatakan, sampai hari ini dan selamanya, mujizat itu masih berlangsung. Amin. Yang hanya bisa membuat dari berapa 5 ketul roti ya,
tambah 2 ikan, bukan sisa, tapi kelipatan 12 bakul itu cuma Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Terus kita mau takut lagi sama Tuhan? Cuma sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita dimampukan. Orang yang terhubung dengan Tuhan gak pernah bimbang terhadap janji Allah. Nah, saudara, selama kita terhubung sama Tuhan, selama kita connect sama Tuhan, selama kita melekat kepada Tuhan, selama pikiran kita ini selalu memikirkan tentang Tuhan, selama hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan segala kebaikannya, gak ada bimbang. Saya mau kasih contoh di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang 19-21. Ini Paulus yang ngomong nih. Paulus menyampaikan tentang orang yang hidup sekitar berapa ribu tahun yang lalu, yang disebut sebagai bapak orang beriman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur kita, bapak leluhur jasmani kita, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, Bapak Ibu, ini jelas ini. Janji Tuhan kepada Abraham, engkau akan menjadi satu bangsa yang besar, dan keturunanmu itu akan seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Umur 75 tahun, 80 tahun, 90 tahun belum tercapai, sudah usur memasuk tanah. Ini usianya. Tapi walaupun tubuhnya lemah, tapi terhadap janji Allah dia gak lemah. Karena apa? Dia terkoneksi sama Tuhan. Imannya itu gak menjadi lemah. Terhadap janji Allah dia gak bimbang, karena ketidakpercayaan malah diperkuat dalam iman dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dia yang berjanji, dia gak pernah berdusta. Kalau ada lagu kau yang berjanji, kau yang ingkari, itu manusia. Benar gak kira-kira gitu? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Banyak di luar sana. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. 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 Kita kemudian dulu begitu. Ngomong sama suami sama istri, Tuhanmu gak pernah ingkar janji loh. Amin. Atau sama tetangganya yang di sebelah, Tuhan gak pernah ingkar janji loh. Kalau dia sudah menjanjikan dan dia akan menggenapinya. Kenapa Abraham punya keyakinan yang begitu kuat? Paulus ngomong gini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil itu kekuatan Allah. Nah kalau saudara baca seterusnya, ya toh, lalu nanti ada sampai di ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Alkitab katakan firman-Mu adalah kebenaran. Nah itu nyata jelas. Lalu kalau kebenaran, itu ada bahasanya lalu dilanjutkan oleh Paulus. Orang benar itu hidup oleh iman, bukan oleh khawatir. Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan tulang. Coba perhatikan, lihat ada orang yang hidupnya khawatir, tiap hari ngomongnya khawatir. Bapak Ibu lama-lama kita perhatikan hidupnya, berjalan aja gak berdaya, lemah dia, tidak punya kekuatan untuk terbang tinggi mencapai impiannya. Tapi bagi kita orang yang percaya, yang melekat, connect, terhubung, apalagi tersambung sama Tuhan, yang Alkitab katakan orang benar hidup oleh iman, bukan oleh khawatir, bukan oleh kecemasan, bukan oleh ketakutan. Bahasa Alkitab kasih itu menghilangkan ketakutan.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, gak ada ketakutan Bapak Ibu. Amin. Mau dolar sampai berapapun juga. Yang pusing biarin orang lain yang pusing. Kok kenapa kita ikut-ikut pusing? Ya kita serahkan aja pusingnya kita sama Tuhan. Benar? Tuhan pusing dolar naik, ya sudah itu tak turun dong. Kalau dia yang mau turun kan siapa yang mau membantah? Hah? Halo? Kalau dia mau kasih naik, haknya Tuhan toh. Kalau semuanya naik, masa kita nggak dibuat naik? Iman kita dinaikkan. Amin Bapak Ibu. Pak, Bapak bisa ngomong? Iya. Karena saya sudah mengalami hidup dengan Tuhan sekian puluh tahun. Bergaul dengan Tuhan. Dan tadi saya katakan saya bergaul dengan Tuhan. Sejak saya dipanggil sama Tuhan. Bapak Ibu, saya ini dulu pelaut. Yang tobatkan saya itu seekor anjing. Anjing kecil, bukan anjing besar. Anjing itu sudah sekian tahun dirantai, tiba-tiba hari itu lolos. Saya disuruh sama orang tua saya hari Minggu, kamu ke gereja. Enggak. Saya ini orang yang suka melanggar peraturan. Kalau dibuat pagar, ada pagar di depan itu untuk dilompati. Nah ini kan kurang ajar banget dong. Ya, bukan masuk lewat itu enggak, saya lompat lewat tembok. Karena pelanggar peraturan. Tapi kali itu Tuhan mengajar kepada saya supaya yang benar. Harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya cuma mau kasih tahu ke tante saya, nanti sore ke gereja sama mami. Tiba-tiba anjingnya keluar. Anjing kecil, tapi dia mampu merobek-robek kaki saya dari sini sampai sini. Cuma karena anjing, dan saya punya tanda di sini satu. Tanda itu saya lihat ini, karena kurang ajar orang ini. Nah, Bapak Ibu, seekor anjing datang membuat saya sadar bahwa hari Minggu itu bisa dipakai untuk beribadah. Karena saya tipe orang gak suka beribadah waktu itu. Tapi hari itu mulai saya sadar dan bertobat. Dan sampai hari ini bergaul dengan Tuhan. Seumur kira-kira pertobatan saya itu umur 22 tahun. Saya turun dari kapal dan saya bertobat karena saya bertobat. Dan 22 tahun, sekarang sudah 55 tahun. Berapa tahun kira-kira? 33 tahun saya bergaul dengan Tuhan. Padahal ada orang yang lebih. Abraham itu berapa tahun dia bergaul dengan Tuhan. Dan dalam pergaulan saya dengan Tuhan, saya sudah melihat banyak mujizat. Dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pelayanan kami. Dan kalau saya ada di STT Yestoya, saya banyak melihat mujizat di STT Yestoya. Saya melihat seorang yang bergaul dengan Tuhan. Luar biasa. Dan Bapak Ibu, orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan hidup di dalam iman, atmosfer iman. Iman harus menjadi kemudi kita, bukan ban cadangan. Amin Bapak Ibu. Jangan jadikan iman itu cadangan, tapi kemudi kehidupan kita. Lewat apa? Lewat firman yang kita dengar, lewat firman yang kita baca, lewat firman yang kita ngomongin, lewat firman yang kita renungkan. Yang kesukanya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tuhan ngomong aja sama Joshua. Joshua, kalau kamu mau berhasil, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan itu siang dan malam. Lalu kita masuk dalam atmosfer iman. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia tidak bimbang. Dan dia akan mengalami ketenangan, tenang. Dia bisa tidur malam hari tenang, nggak gelisah. Ada orang yang tidur malam hari itu gelisah. Ada, nggak tenang. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, persahabatan dengan Tuhan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Pada siang hari mengalami kasih setia Tuhan, dan pada malam hari mengalami ketenangan. Yang terakhir, orang yang terhubung dengan Tuhan,
dia mengalami penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan anugerah Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa kalau pergi, Tuhan sertai kamu. Biar malaikat yang jagai rumah aja. Kadang-kala kita terbalik. Tuhan kau jagai rumahku Tuhan. Malaikat yang sertai saya. Tuhan yang harus sertai kita. Malaikat itu suruh jaga rumah aja. Kadang-kala Tuhan yang jadi sampah bagi kita. Tapi Tuhan itu baik loh ya. Coba kita ngomong sama salah aja, Tuhan itu pernah marah nggak sama kita? Nggak pernah kan? Nggak pernah toh. Yang marah-marah kan kita sama Tuhan. Seringkali begitu kan? Oh ini Tuhan, kok nggak ditolong aku? Ya toh? Oh ini Tuhan, kok begini Tuhan? Kok begitu Tuhan? Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu? Iklan aja kita. Kalau Tuhan marah, itu tanah di jalan raya itu bisa terbelah dua. Kalau dia sekali marah. Kalau dia marah, bisa api dari langit dia turunkan. Tapi Tuhan enggak. Saudara mau marah sama Tuhan, Tuhan cuma tertawa sama kita. Nah, sabar nak, gak usah marah-marah ya. Nanti cepat tua. Mau muda terus. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya selalu ngomong begitu. Tertawa adalah obat yang manjur tanpa efek sampingan. Makanya tertawa aja. Waktu istri saya mau melahirkan anak saya, dia tertawa. Saya bilang, kenapa dia tertawa? Geli Tuhan, geli. Lucu ya tertawa. Mau melahirkan kok bisa ketawa? Karena pertama dia dibayangin rasa takut. Tapi kamu bersama Tuhan tolong. Dia akan bantu dorong itu bayinya untuk keluar. Tertawa Bapak Ibu. Hampir saja saya bilang namanya Ishak aja, saya ganti namanya Ishak. Namanya bilang udahlah, udah terlalu banyak yang nama Ishak, kasih nama yang lain. Bapak Ibu, kalau Tuhan berserta dengan kita, itu akan membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada satu bahasa begini, ketakutan lenyap ketika seseorang menyadari bahwa Tuhan besertanya. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan beserta dengan saudara, maka ketakutan itu pun akan pergi. Dia bilang begini, permisi ya, numpang lewat, kamu sudah sama Tuhan kok. Kalau Tuhan gak ada, dia bilang, bisa buka pintunya, aku tak mau tinggal di hatimu. Tapi kalau Tuhan ada di hati kita, dia bilang gini, gak nyaman ketakutan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita terhubung sama Tuhan, pagi dan siang ini perlu kita menyadari, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan terus. Pada waktu kapan? Setiap hari, dimanapun, kemanapun. Jangan Coca-Cola, tapi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pada waktu Tuhan bersama dengan kita dan kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan melihat mujizat masih berlangsung. Tuhan memberkati kita. Saya dapat musik untuk berapa banyak yang percaya dengan pujian ini nanti kita nyanyikan sama-sama. Kita katakan ini Tuhan yang Kau berikan sampai kapanpun ku tak tertahan, karena Yesus selalu menopang
badai apapun, badai pasir, persoalan apapun yang kita hadapi, percayalah, Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kesulitan apapun yang kita hadapi, percaya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan menguatkan kita, dan Dia akan membuktikan bahwa dirinya adalah Allah yang patut disembah. Amin. Hanya Dia yang bisa melakukan mujizat. Hanya Dia yang bisa melakukan semuanya itu. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Secara kasat mata kita tidak melihat, tapi kita dapat merasakan kehadirannya. Kita naikkan pujian ini sama-sama, bangkit berdiri. Kalau kau datang dengan suami istri, dengan anak-anak, gandeng mereka, pegang mereka, naikkan pujian ini. Kalau ada dua orang sepakat kata Alkitab, maka Dia dari surga mendengar kepada kita. Dia mendengar setiap hati kita, seruan-seruan kita. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Topang kami, tuntun kami, kuatkan kami terus Tuhan. Amin. Dan kami akan hidup di dalam Engkau. Dan firman-Mu di dalam kami. Kami akan berjalan sesuai dengan kehendak.
Terima kasih Tuhan. Kami ingin melekat, kami mau tinggal dalam Engkau. Amin. Kami mau terkait dengan Engkau. Kami mau terhubung terus-menerus dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Kuatkan dan teguhkan mereka senantiasa. Amin. Dan kami boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi di tempat ini. Dalam setiap ibadah daripada umat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan. Terpuji nama. Dalam nama Yesus. Semua umat Tuhan berkata. Amin. Berikan